Ustaz, apakah benar ada malaikat yang durhaka kepada Allah dan Allah kirim mereka ke bumi? Iya, ini banyak salah faham. Malaikat tersebut mengajarkan apa? Sihir. Siapa namanya? Harut dan Marut. Yang itu oleh Allah diceritakan dalam Al-Baqarah 101 tentang Nabi Sulaiman. Malaikat Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan mengajarkan sihir. Katanya malaikat yang durhaka. Keliru besar. Nggak ada malaikat yang durhaka. Terlebih di karang-karang cerita katanya malaikat Harut dan Marut tadinya di langit durhaka karena terkepincut oleh seorang wanita namanya Az-Zahrah. Lalu bermaksiat, lalu diusir dari langit, diturunkan ke bumi. Masuk akal nggak? Di langit ada manusia wanita namanya Az-Zahrah. Gimana kesananya? Pakai Apollo gitu. Kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki atau perempuan, nggak punya syahwat terhadap hal itu. Masa kepincut, ya? Ketiga, malaikat Harut dan Marut turun ke muka bumi yang mengajarkan sihir. Sihir itu baik apa buruk? Buruk. Orang yang mempelajarinya bisa kufur dengan mempelajari sihir. Dan malaikat mengajarkan sihir. Malaikat Harut dan Marut. Ya, apakah buruk? Apakah baik? Malaikat Harut dan Marut diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk tugas itu sebagai ujian bagi manusia. Namanya taklif jabali, bukan taklif syar'i. Taklif adalah penugasan. Manusia, jin diberi taklif syar'i. Taklif syar'i itu taklif atau penugasan berupa syariat. Ada perintah, ada larangan. Tapi manusia diberi dua hal. Pertama, keinginan untuk menolak. Kedua, kemampuan untuk menolak. Bagi yang menolak, diazab. Dosa dan akan disiksa. Bagi yang melaksanakan, diberi pahala. Diberi reward, diberi balasan kebaikan, yaitu ke surga. Yang menolak, ke neraka. Itu manusia. Makanya disebut taklif syar'i. Penugasan secara syar'i, berupa syariat. Adapun penugasan Allah kepada para malaikat, baik yang menjaga gunung, yang di langit, yang mengatur rizki, menurunkan hujan, meniupkan angin, dan seterusnya, itu disebut taklif jabali. Penugasan jabali. Jabali itu malaikat tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk menolak. Mereka tidak ada yang durhaka. Mereka begitu ada perintah langsung dan tidak diberikan keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Kalau manusia ada diberikan. Kata Allah, sholat kalian. Apakah seluruh manusia sholat? Tidak. Mereka ada yang punya keinginan dan kemampuan untuk menolak lalu tidak sholat. Saum juga begitu. Yang melaksanakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Malaikat nggak ada keinginan, nggak ada kemampuan untuk menolak. Jadi tidak ada yang durhaka.